Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-41. Ya, kalau misal yang belum nonton episode sebelumnya langsung nonton aja ya guys. Itu gabungan tuh yang sampai kemarin pas Cakradiva belum upload itu, kemarin pas lagi cuti itu umroh. Begitu meluncur ke dalam jurang, Chenan segera menyelamatkan Mengkeer hingga mereka mendarat di sebuah lembah. Setibanya di dasar lembah, Chenan merasa sangat familiar karena tempat tersebut begitu mirip dengan tempat dia berpisah dengan Yusin. Dan benar saja, sesaat kemudian Chenan dapat mengenali bahwa tempat itu merupakan lembah 100 bunga yang merupakan tempat berpisahnya dengan Yusin sekaligus menjadi tempat yang dituju untuk menyembuhkan Mengkeer. Begitu menyadari tempat itu lembah 100 bunga, Chenan berusaha membangunkan Mengkeer tetapi gadis malang itu masih belum juga terbangun. Namun meski demikian luka-luka di tubuh Mengkeer perlahan mulai sembuh dikarenakan tempat tersebut memiliki energi spiritual murni yang sangat melimpah. Tidak berselang lama Chenan menyaksikan tanda-tanda mekarnya kuncup bunga abadi yang ada di lembah tersebut. Pada saat yang sama Chenan juga merasakan adanya aura Yusin dan menduga kalau Yusin akan muncul dari balik kuncup bunga abadi. Namun betapa terkejutnya Chenan ketika dia mengetahui bahwa seorang gadis kecil lah yang keluar dari kuncup bunga itu. Mendapati kemunculan gadis kecil itu, Chenan tentu jadi penishirin, terlebih lagi bocil itu menggunakan tanda pengenal yang sama persis seperti milik Yusin. Sementara Chenan penishirin, bocil berbaju kuning itu segera menghampiri dan menebak kalau kunjungan Chenan bertujuan untuk mendapatkan buah bunga abadi yang bisa digunakan untuk menyembuhkan Mengkeer. Meski awalnya bocil itu agak ragu memberikan, dia akhirnya berubah pikiran dan segera mengambil buah bunga abadi untuk menyembuhkan Mengkeer. Tepat setelah proses penyembuhan Mengkeer selesai, Chenan dikejutkan lagi dengan guncangan besar yang terjadi di lembah 100 bunga. Di mana ternyata guncangan itu menandakan kemarahan rekan dan keluarga si bocil yang bisa merasakan hilangnya buah bunga abadi. Tak mau Chenan dan Mengkeer kena marah penghuni lembah 100 bunga, bocil itu menyarankan Chenan supaya cepat meninggalkan area tersebut. Namun bukannya segera pergi, Chenan malah memperhatikan fenomena ajaib di lembah 100 bunga hingga akhirnya menyadari dirinya tiba-tiba berpindah tempat. Chenan tentu jadi penasaran lagi dan ia pun mulai mempertanyakan identitas bocil penjaga bunga abadi. Tapi belum sempat pertanyaan itu terjawab, Chenan malah diminta tidak berisik karena sebentar lagi Mengkeer akan siuman. Dan benar saja, selang beberapa detik Mengkeer pun terbangun dan merasakan bahwa tubuhnya sudah sembuh total. Merasa tubuhnya sembuh secara ajaib, Mengkeer langsung say thank you kepada bocil penyembuh dan berjanji tidak akan melupakan jasanya. Sesaat kemudian bocil penjaga bunga mulai bercerita tentang mimpinya dan mengatakan kalau ia melihat Chenan dalam mimpi tersebut. Terlepas dari cerita mimpi aneh itu, Mengkeer menyarankan bocil itu untuk kembali ke lembah 100 bunga supaya tidak membuat khawatir keluarganya. Tapi bukannya menurut bocil itu malah menolak pulang dan justru ingin ikut pergi bersama dengan Chenan. Dan karena bocil itu sangat memohon untuk dibawa, Chenan akhirnya memutuskan untuk membawa pulang bocil tersebut ke Akademi Senlan dan berniat kembali ke lembah 100 bunga di masa depan untuk melakukan penyelidikan tentang masa lalunya. Singkat cerita, rombongan Chenan pun tiba di Akademi Senlan, di mana saat itu keadaan akademi sudah terlihat semakin kacau balau. Sembari menyaksikan betapa kacaunya akademi itu, Chenan memberitahu Mengkeer bahwa Dekan Dongpang merupakan kaki tangan tahu kehancuran. Mendengar info itu, Mengkeer tentu sangat tidak menyangka karena paman gurunya berada di balik kehancuran Akademi Senlan. Terlepas dari semua itu, Mengkeer lantas mengajak Chenan untuk tetap berjuang melawan orang-orang tahu kehancuran yang hendak membumi hanguskan akademi mereka.
Sebelum turun tangan melawan orang-orang tahu kehancuran, Chenan menggunakan kekuatan Gyokruyi untuk memanggil dan menteleportasikan naga emas ungu. Begitu naga zaman purba itu muncul, Chenan langsung memberinya tugas penting untuk menjaga bocil penjaga bunga abadi. Namun saat itu, naga emas ungu menolak tugas tersebut walaupun resikonya bakal kehilangan energi naga secara permanen. Berpindah ke sisi lain Akademi Senlan, saat ini anggota tahu kehancuran dibuat terheran-heran dengan adanya sejumlah naga yang datang untuk menyerang. Tanpa mereka ketahui, kemunculan naga-naga itu ternyata didalangi oleh Chenan dan Mengkeer yang sengaja menggunakan bubuk cabai untuk membuat makhluk itu menjadi liar dan tidak terkendali. Tidak hanya memancing kemunculan naga-naga itu, mereka juga sengaja menggunakan bubuk cabai untuk mempengaruhi naga Fata Morgana yang dikendalikan tahu kehancuran. Saat naga Fata Morgana sedang lengah, Chenan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menumbangkannya. Setelah berhasil menumbangkan naga Fata Morgana, Chenan merasa sedikit lega karena mulai sekarang tidak akan ada lagi makhluk yang bisa menyebabkan mereka menjadi batu. Dengan semangat membara, Chenan lantas berniat untuk mencari Dekan Dongpa supaya bisa segera menghentikan kejahatannya. Tapi belum sempat pergi dari tempat tersebut, mereka dikejutkan dengan kedatangan Marquis yang siap membalaskan dendam atas tumbangnya naga Fata Morgana. Begitu orang itu muncul, Chenan langsung menantang duel di mana duel tersebut sebagai bentuk penyelesaian dari kompetisi persahabatan sekaligus sebagai bentuk penyelesaian dari dendam lama di antara mereka berdua. Ditantang duel oleh Chenan, Marquis lantas mengatakan bahwa jika bukan karena rencana besar gurunya, maka ia dapat memastikan Chenan dan Mengkeer sudah tidak bisa keluar dari Akademi Senlan sedari kemarin. Namun meski begitu, hal tersebut tidak akan lagi menghalangi niat Marquis untuk segera menghabisi mereka berdua. Tepat saat Marquis hendak melemparkan serangannya kepada Chenan dan Mengkeer, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Kai Wen yang seketika menggunakan teknik es andalannya untuk menyerang Marquis hingga pertempuran pun terjadi. Saat jeda pertempuran, Chenan sempat menanyakan kondisi Kai Wen dan Long Wu yang tiba-tiba muncul dan tidak berubah jadi batu seperti murid lain. Menjawab keheranan itu, Kai Wen lantas menjelaskan kalau sedari kemarin dia dan Long Wu sedang menjalani masa perawatan sehingga bisa terhindar dari proses pembatuan. Sementara Kai Wen menjelaskan, Marquis justru memberitahu bahwa masa pembatuan murid-murid Akademi Senlan masih berlangsung lama sehingga mereka diminta lebih bersabar lagi. Selesai berkata-kata, Marquis kembali melanjutkan baku hantamnya bersama dengan Chenan. Saat bertempur, Chenan mulai menggunakan busur Hoi dengan harapan bisa mengalahkan Marquis lebih mudah. Namun alih-alih berhasil, senjata ilahi milik kerajaan Dongchu itu malah harus terlempar akibat terkena serangan Marquis. Melihat senjata ilahi itu, Marquis tentu menjadi makin murka dan bertekad tidak akan memberi kesempatan bagi Chenan untuk menggunakan benda tersebut dalam mengalahkannya. Demi membuktikan kata-katanya, Marquis kembali memburu Chenan dengan berbagai serangan hingga pertempuran di antara mereka pun semakin memanas. Saat Chenan benar-benar dalam bahaya, Mengkeer tiba-tiba datang menyerang dan beradu kekuatan bersama dengan Marquis. Penyerangan Mengkeer jelas saja membuat Marquis makin tertantang dan tidak sabar untuk segera menghabisinya. Sambil terus menghadapi lawannya itu, Mengkeer dan Chenan saling bekerja sama supaya bisa mengalahkan orang tersebut dengan lebih cepat. Tapi bukannya berhasil mengalahkannya, Chenan malah hampir celaka akibat serangan balik dari Marquis. Tidak hanya Chenan dan Mengkeer, Kai Wen juga turut serta menyerang meskipun pada akhirnya dia malah terlempar oleh serangan balik Marquis.
Di sisi lain, Cuyu dan Guan Hao mulai terbebas dari proses pembatuan dan langsung menyarankan Chenan supaya menghancurkan pelindung energi yang menanggungi tubuh Marquis. Menuruti saran mereka, Chenan segera bertindak untuk menghancurkan pelindung energi Marquis, tetapi semua itu malah berakhir gagal dan justru membahayakan keselamatan Chenan. Melihat Chenan dalam bahaya, Mengkeer tentu tidak tinggal diam dan mencari cara untuk menyelamatkannya dari Marquis. Karena tidak punya pilihan lain, Mengkeer kemudian terpaksa melanggar aturan sekte Tantai, yaitu menggunakan segel tertentu milik sektenya demi bisa mengalahkan Marquis. Mengandalkan kekuatan segel sekte Tantai, Mengkeer lanjut bertarung melawan Marquis, di mana hal tersebut malah membuat Marquis makin tertantang untuk berduel hingga titik penghabisan. Tak hanya merasa tertantang, Marquis juga memuji tindakan Mengkeer yang ternyata bisa menggunakan kekuatan segel milik orang lain. Terlepas dari pujiannya itu, Marquis merasa yakin kalau kekuatan segel yang digunakan Mengkeer pasti akan menimbulkan serangan balik, dan berdasarkan keyakinan itu Marquis terus bertempur melawan Mengkeer sembari menahan semua serangannya. Sesuai keyakinan Marquis, kekuatan segel Mengkeer ternyata tidak bertahan lama dan sekarang murid sekte Tantai itu mulai kehabisan energi untuk bertempur lagi. Saat mulai lengah, Mengkeer hampir saja terkena serangan Marquis, tetapi saat itu dia malah terselamatkan berkat pertolongan dari Long Wu yang sigap melindunginya. Mendapati situasi semacam itu, Marquis tentu menjadi senang dan merasa bahwa murid-murid unggulan Akademi Senlan itu sudah kalah di tangannya. Namun sesaat kemudian Marquis benar-benar dibuat terkejut lagi ketika mendapati murid-murid Akademi Senlan mulai terbebas dari proses pembatuan dan langsung bergabung untuk membuat formasi besar. Begitu formasi gabungan sudah siap, murid-murid Akademi Senlan langsung menyerang Marquis hingga terjadi ledakan besar. Namun yang mengejutkan, serangan gabungan murid-murid Senlan itu ternyata tidak mempan mengalahkan seorang Marquis yang kini masih bertahan hidup tanpa terluka sedikit pun. Selang beberapa waktu, Marquis dikejutkan dengan tindakan Chenan yang siap menggunakan busur Hoi untuk mengalahkannya. Tapi sebelum melesatkan anak panah itu, Chenan diminta Marquis untuk memberitahu di mana keberadaan Dekan Donpang, dan karena Marquis menolak ngasih tahu, Chenan tidak segan-segan lagi untuk menembakkan anak panahnya ke arah Marquis. Tanpa diduga, serangan busur Hoi yang dilepaskan Chenan ternyata berhasil membuat Marquis tumbang dalam sekejap, sehingga otomatis membuat murid-murid Akademi Senlan menjadi sedikit lebih lega. Tapi tidak berselang lama, Chenan dan para murid Akademi Senlan lainnya mendadak terkaget-kaget ketika melihat seberkas cahaya merah yang meluncur ke atas langit, disertai dengan adanya gulungan awan hitam yang menutupi langit Akademi Senlan. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana Chenan berusaha menyelamatkan 3 dekan Akademi Senlan yang ditahan oleh anggota Tau Kehancuran. Kita juga akan lihat bagaimana Naga Emas Ungu menunjukkan kekuatannya dan turut serta membantu menyingkirkan anggota Tau Kehancuran.